Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Senin 26 Desember tahun 2022. Saya mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Panggelis. Terdapat dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20 di atas judul perikop Gembala-Gembala. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami yang telah menjaga, memelihara, dan memberkati setiap aktivitas kami. Hari ini di Natal yang kedua, kembali kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan sidang jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya, sehingga firman yang akan kami dengar dapat menjadi penuntun dalam kami menjalani kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita di atas judul perikop Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang gembala. Gembala adalah para upahan yang bekerja untuk menjaga kawanan domba. Dan para gembala pada waktu itu adalah termasuk kelompok masyarakat yang dianggap hina, dianggap rendah, yang tidak berpendidikan. Mereka dibayar untuk menjaga kambing domba, karena memang tidak ada pekerjaan lain yang bisa mereka kerjakan. Dan bayaran yang mereka terima sungguhlah sangat sedikit. Oleh karena itu, kadang-kadang para gembala bisa mencuri untuk tentunya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga nama gembala pada waktu itu menjadi sangat buruk. Bapak Ibu yang terkasih, selain itu, pekerjaan sebagai seorang gembala dianggap sangat rendah dan tidak baik. Karena mereka kotor, bau, karena mereka bekerja mengurus kawanan domba. Oleh sebab itu, pada waktu itu, gembala merupakan pekerjaan yang statusnya sangatlah rendah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi dalam firman yang kita dengarkan bersama pada hari ini, Tuhan mau gembala menjadi penyambut kedatangan
bayi Yesus di Betlehem, dan para gembala inilah adalah penerima pertama berita sukacita tersebut. Seperti di ayat yang ke-8 mengatakan dalam firman-Nya. Dan apa isi kabar sukacita itu? Yaitu kelahiran Tuhan Yesus merupakan tanda kemurahan Allah bagi kita umat manusia yang berdosa. Dan bayi yang lahir itu merupakan juru selamat dan Tuhan kita. Juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya dari peristiwa ini ada beberapa hal yang patut kita pelajari dan kita renungkan bersama. Yang pertama adalah bahwa para gembala dianggap hina, dianggap rendah, tidak berpendidikan, dan dianggap sebelah mata atau dipandang sebelah mata oleh orang-orang dunia. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Kuasa, menerima manusia apa adanya. Dia tidak membeda-bedakan status kita dan latar belakang kita. Ia mengasihi semua orang. Dan yang kedua adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa sudah merendahkan dirinya guna menjangkau umat manusia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, termasuk juga umat manusia yang tersisih. Yang ketiga, bahwa setiap orang sangat berharga di mata Tuhan. Bagaimanapun kondisi kita semua berharga di matanya. Kita semua dikasihinya. Kita semua layak untuk diselamatkan olehnya. Oleh sebab itu, kita sudah selayaknya merespon dengan mengalami sukacita dan menjadi saksi akan berita sukacita itu kepada semua orang. Mari kita belajar dari para gembala yang walau dianggap rendah, dianggap hina, tetapi mereka mau mendengar, merespon, dan bergerak untuk menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang lain. Dan dari berita sukacita itu, kita pun yang hidup pada saat ini, yang percaya pada saat ini, mendapatkan anugerah keselamatan yang menyelamatkan kita dari dosa kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami yang hina, kami yang berdosa, kami yang tidak layak memperoleh kasih karunia-Mu. Seperti para gembala dalam firman yang telah kami dengar bersama. Engkau tidak memandang status dan rupa kami, tetapi Engkau mengasihi kami semua. Dan Engkau telah lahir untuk menyelamatkan kami dari dosa dan pelanggaran kami. Teguhkan senantiasa iman dan percaya kami, sehingga kami dapat merespon kasih Allah dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hari-hari yang kami jalani dalam hidup ini, bila kami dapat menjalaninya sesuai dan setut dengan kehendak-Mu. Dan saat ini, kami ingin berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang ada di kawasan Resort GKI Puruk Cahu. Dan secara khusus, kami ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Datah Koto dan Olong Hanangan. Kami serahkan keluarga tiap keluarga. Bila Tuhan yang memberkati, pun juga diberkati dalam setiap aktivitas dan pekerjaan yang mereka kerjakan dan lakukan. Anak-anak yang dalam tubuh kembang diberi kekuatan dan kesehatan. Dalam pendidikan diberi hikmat dan kebijaksanaan. Dalam setiap penata layanan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Pun juga dalam setiap program dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Yang berduka cita, Tuhan memberi penghiburan. Yang memiliki pergumulan, Tuhan juga yang kiranya menolong dan membuka jalan bagi setiap pergumulan permasalahan yang mereka alami pada saat ini. Dan hari-hari yang mereka lakukan dalam setiap aktivitas dan pekerjaan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Dan senantiasa kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.